Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Yuni Insek, yang dimana di channel ini membahas tentang seputar surat-surat ataupun seputar tutorial lainnya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang seputar Excel yang ada di Android. Jadi pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman menggunakan Microsoft Excel di HP Android. Dan untuk video pertama kalinya saya buatkan ini untuk pengenalan dan dasar-dasar Microsoft Excel itu sendiri seperti apa, definisikan fitur-fitur Microsoft Excel ya teman-teman. Baik, pertama-tama kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, kalau sudah, kita klik tambah tanda di sudut kanan atas. Kemudian ketika kita sudah membuka, maka dihadapkan dengan berbagai desain-desain yang ada. Di sini kita disediakan berbagai desain yang siap untuk kita edit dan siap untuk kita gunakan. Akan tetapi di sini kita akan membahas tentang dasar-dasar Microsoft Excel. Makanya kita akan membuka buku kerja yang kosong. Ketika kita sudah membuka, maka kita akan dihadapkan dengan lembar kerja pertama yang biasa disebut di komputer itu adalah sheet. Jadi sebelum kita masuk pada bagian fitur-fiturnya, kita langsung dihadapkan bagian sheet. Apakah kita ingin mengerjakan sebuah tugas itu di halaman lembar pertama ataupun lembar kedua. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan sampai 2 lembar halaman sekaligus, silakan teman-teman klik tanda tambah di sudut kanan bawah. Maka muncullah lembar kedua ya teman-teman, yang biasa juga disebut dengan shift kalau misalnya itu di komputer. Kalau kita bertanya perbedaan secara signifikan antara Microsoft Excel di komputer dengan di Android, itu tampilannya sangat beda jauh ya teman-teman. Karena kalau untuk di komputer itu biasanya ada tab-tabnya itu bagian atas. Nah, sementara ini nanti kita klik bagian tombol-tombolnya, maka tab-tabnya itu baru muncul ya teman-teman. Nah, bagian pertama yang ingin saya bahas di sini kita ingin pengenalan dulu bagian-bagian yang di halaman kerja ini. Yang pertama di sini ada disebut A. A itu adalah sebuah kolom, dan kemudian B, C, D dan seterusnya sampai Z itu adalah biasa disebut dengan bagian kolom. Nah, kemudian bagian urut 1 dan 1, 2, 3 dan 4 itu dan seterusnya itu biasanya disebut dengan sel ataupun dengan baris ya teman-teman. Ketika kita mengklik bagian B di angka 1 sel, maka sel ini biasa disebut dengan B1. Jadi kolom itu sendiri tidak ada yang namanya kolom kalau itu terdiri dari angka ya teman-teman. Pasti dia berbentuk huruf abjad. Begitupun sebaliknya, sel itu tidak ada berbentuk huruf abjad ya teman-teman. Dia selalu terdiri dari nomor-nomor. Dan kemudian ketika kita mengklik sel tersebut, ini kita baru mengaktifkan. Tapi kalau kita mengklik 2 kali, berarti itu siap untuk diedit, diubah data apapun itu kita dapat mengubahnya ketika klik 2 kali. Nah, setelah itu untuk tab-tabnya itu sendiri di mana? Jadi kita klik di bagian kanan bawah, sudut bawah. Kemudian kita dihadapkan dengan fitur-fitur yang seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ada memberikan sebuah
tabel, kemudian warna isian, warna font, kemudian ini rata tengah, rata kiri ataupun rata kanan, kemudian gabung dan tengahkan bungkus teks dan arah teks, kemudian gaya sel. Kalau teman-teman ingin nantinya mengikuti tutorial ini, dan saya pastikan pasti saya akan buatkan video yang keduanya. Kemudian setelah mengklik maka muncullah tanda pada sudut kiri bawah, yaitu beranda. Ini adalah disebut dengan tab-tabnya. Di sini kita disediakan beberapa tab. Ketika kita mengklik sisipkan, itu muncul tabel, gambar, bentuk, kotak, kemudian direkomendasikan bagan, komentar, tautan. Setelah itu tab yang ketiga adalah bagian gambar. Nah, di sini teman-teman mungkin ingin menggambar dalam Excel ini bisa ya teman-teman, tapi saya rasa kalau untuk ini fitur ini jarang digunakan. Kemudian bagian yang keempat itu ada bagian rumus. Inilah yang biasa sering kita gunakan dalam hal menjumlahkan data, mengakumulasikan data. Di sini ada auto sum, keuangan, logika, kemudian teks, kemudian tanggal dan waktu, pencarian dan referensi, kemudian matematika dan trigonometri. Kemudian ada statistik, rekayasa, kemudian informasi, kemudian database. Jadi untuk Microsoft Excel di HP Android ini sendiri cukup lengkap ya teman-teman. Cuman kita mungkin untuk mengoperasikannya agak sedikit bingung, karena mungkin teman-teman terbiasa dengan Excel yang ada di komputer. Tentu sangat berbeda penempatan fitur-fiturnya, karena ini nanti diklik sehingga muncul. Kemudian kita masuk yang kelima, itu ada data. Nah, kalau memang teman-teman ingin dibuatkan video-video yang ingin detail semua, nanti saya buatkan. Kemudian ada tinjau. Tinjau ini adalah bagian pencarian cerdas. Ketika ingin kita mencari sebuah data yang ada di dalam sini, ketika itu datanya banyak, maka kita gunakan bagian pencarian cerdas ini sendiri. Kemudian ada tampilan. Jadi maksudnya ketika ingin kita view lembaran kerja ini secara misalnya ukuran kertasnya apa, F4 atau A4 kah, dan ini kita bisa set view ya teman-teman. Nah, kemudian untuk beberapa tab-tab ini sendiri cuman tersedia 6, dan memang sedikit ada yang kurang daripada Excel di Microsoft Word, tapi bagian-bagian yang saya rasa penting itu semua ada di sini. Jadi ini video pertama pembelajaran kita. Nanti kita mengisi dengan mengakumulasikan sebuah data, bagaimana menggunakan sebuah rumus, dan bagaimana menggunakan sebuah tombol tab-tab yang ada di sini, dan kita belajar sama-sama di channel ini. Kalau teman-teman bertanya kenapa kemudian saya buat tutorial tentang sebuah Excel di HP Android itu sendiri, karena berbagi pengalaman ke teman-teman membuat suatu aplikasi dalam pembuatan surat-surat itu secara otomatis, agar teman-teman mudah dalam pembuatan surat itu sendiri. Karena kalau misalnya saya langsung pada pembuatan surat-suratnya di Microsoft Excel, tentunya teman-teman kesulitan dalam memahami nantinya. Makanya saya buatkan video-video dasar seperti ini, agar bagaimana kemudian teman-teman memahami dan kita bersama-sama belajar nantinya mudah untuk dibuat dan sangat cepat. Saya rasa cuman itu yang dapat saya bagikan. Kita sampai di sini dulu untuk pengenalan fiturnya. Mungkin next video saya akan buatkan lagi tentang Microsoft Excel itu sendiri.
Terima kasih yang sudah support. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, dan